silobur pinggan. Contohnya ada silobur pinggan, ada minar mombang, ada bunga sarunai, dan ada pinar apel-apel. Next. Selanjutnya untuk etnis Mandailing, ornamennya biasanya disebut bolang. Untuk contohnya ada bona bulu, ada burangir atau aropik, ada bindu atau pusuk nirobung, ada sipatomu-tomu, ada rudang, ada bintang natoras, ada raga-raga, dan ada sancang duri. Next. Oke, terus untuk etnis Karo, biasanya ornamennya biasanya disebut gerga. Untuk contohnya ada Tapak Raja Sulaiman, ada Desa Siwaluh, ada Bindu Natogok, dan juga ada Pengretret. Next. Selanjutnya dari etnis Nias, ornamennya itu contohnya ada Ni Ogolilimo, ada Ni Onrofi, dan ada Ni Osuku. Next. Dan juga dari etnis Melayu ada ornamen genting tak putus dan juga ada ornamen sinar matahari pagi. Next. Oke, untuk etnis yang terakhir, untuk etnis Toba, itu ornamennya disebut dengan gorga. Untuk contohnya, banyak ya, bisa dilihat di slide. Ada gorga singa-singa, ada gorga simeol-meol, ada gorga ipon-ipon, ada gorga iran-iran, ada gorga hariaha sudung nilangit, gorga hoda-hoda, gorga boraspati, dan gorga susu, gorga jengger atau jorngom. Next. Ada gorga gajah dompak, gorga ulu paung, gorga Cimataniari, gorga Desana Ualu, gorga Dalihana Tolu, gorga Sompi, dan gorga Sitagan. Next. Oke, jadi sekian buat jenis-jenis ornamen dari tiap etnis yang ada di Sumatera Utara. Buat contoh-contoh yang tadi dijelaskan, yang tadi disebutkan itu hanya beberapa ya guys, belum semuanya. Buat lengkapnya mungkin bisa kita cari-cari lagi ya nanti kita browsing-browsing lagi lah selesai ini. Oke, selanjutnya aku langsung serahkan kembali ke Suranta. Oke, makasih Selsa yang udah banyak membantu acara ini ya. Oke, jadi kita udah dengar lah ya banyak jenis-jenis ornamen itu dan salah satunya Gorga yaitu dari Batak Toba. Kenapa kita belajar Gorga malam ini? Sebenarnya belajar yang lain juga bisa, tapi karena lebih umum kita dengar Gorga, ya jadi kita belajar itu ya. Dan seharusnya kita belajar semuanya juga. Mungkin di lain kesempatan kita bisa belajar yang lain juga, ya kan? Oke, sebelum aku apa ya ajarin lah ya sama-sama belajar gimana cara membuatnya. Aku ajarin dulu konsep dasarnya gitu ya, cara membuatnya menggunakan Adobe Illustrator. Oke. Nah, jadi bentukan yang bakal kita buat itu gorganya gini. Jadi yang kalau bisa kita lihat gorga ini kalau nggak salah tadi namanya itu gorga Tolusaundulan itu gitu. Nah, jadi di gorga ini warna dasarnya hanya 3, sangat simple gitu kan. Ada merah, putih, dan hitam. Warna khas nilai Batak Toba gitu lah. Oke, nah terus dari warna merah, hitam, dan warna merah, putih, dan hitam ini kita bakal mengkombinasikannya dan membentuknya jadi gorga full kayak yang di layar kalian. Nah terus kalau kita uraikan, cara menggambarnya itu hanya 3 langkah. Jadi ada warna putih sebagai garis-garis, yang garis-garis ini, ya kan. Nah terus ada warna merah. Warna merah ini di bawah warna putih, jadi warna putihnya nampak gitu. Nah, dan yang ketiga warna hitam. Tapi untuk ini teknik juga ya, untuk mempersingkat desain kita lah gitu kan. Warna hitam ini kita buat sebagai layar dasar gitu. Jadi base kita aja. Nggak usah kita gambar ngikutin ini. Yang perlu kita gambar ngikutin ini hanya warna merah sama warna putih. Nah, ketiga cara ini bisa kalian bolak-balik sebenarnya. Jadi kayak atau warna merah yang mungkin dominan kalian rasa, jadi kalian buat ini jadi base-nya. Kalian gambar warna hitamnya, itu terserah kalian gitu. Oke, asal mengikuti ini gitu ya. Nah, oke, mungkin slide-nya sampai di sini aja. Oke ya, aku coba stop share dulu ya. Nah, jadi guys, sampai di situ konsep dasarnya. Sejauh ini ada yang mau ditanya kah?
Wih, udah rame nih. Wih, aku ngucapin hai dulu lah ya. Say hai dulu untuk kalian yang baru join gitu. Oke, aman lah ya, santai lah ya. Oke, aku mulai langsung aja ya. Perkenalan ke Adobe Illustratornya gitu. Oke, ini dia. Jadi ini tampilan Adobe Illustrator. Jadi kalau kalian udah punya gitu kan. Kalau kalian juga belum punya, mungkin kalian bisa langsung aja mungkin atau nanti di akhir acara ini ya. Aku tulis oh ya nanti sekarang aja. Kalian bisa kopas itu ke browser kalian terus langsung enter terus ada di situ aplikasi Biometcom gitu. Kalian bisa ambil dari sana gitu. Terus buat kalian yang belum punya aplikasi ini juga nggak apa-apa, santai. Jadi aku bakal ya peragain lah gitu. Dan kalian kalau nyuruh aku kemana, maksudnya kalau ini gimana bisa aku jelasin sebisa aku gitu. Oke. Nah jadi kita bakal buat kayak gini ya. Nah ini tuh sebenarnya basic banget gitu. Jadi kalau menggunakan Adobe Illustrator ini kita bisa nge-custom gitu. Jadi mau dibuat kemana juga, misalnya kayak ada usaha casing HP gitu kan banyak kan. Bisa dibuat ke situ, ada baju atau apa instrumen lain gitu bisa. Nah jadi misalnya kalau kita create new misalnya tampilan awalnya, bentar ya. Ini nampak nggak ya pop up-nya? Enggak ya? Nampak le. Oke. Jadi misalnya kita buat ukurannya 1:1 dulu gitu lah. Kita buat 1000, jangan 1000 poin. Kita biasanya pakai pixel. Kita biasanya buat 1000 dulu. 1:1, 1000 pixel. Oke. 1000 pixel. Ini kita pakai RGB aja. Oke. Oke, teman-teman. Nah, di sini udah nampak kan ya? Bentar ya, aku ganti share dulu ke ini tuh, biar nampak lah semua. Oke. Nah, jadi sebenarnya langkahnya nggak terlalu banyak, cuman pengulangannya yang banyak gitu. Jadi kayak komponen-komponennya. Nah, yang pertama itu supaya mempermudah, kita bisa ambil template dulu gitu. Template-nya udah aku sediain sebenarnya. Misalnya ini kita drag aja ke dalam gitu kan. Kita share ini dalam format JPG lah atau PNG gitu kan. Nah, ini juga bakal aku share sekarang di chat. Bentar ya. Siapa tahu kalian akan nyoba atau sedang nyoba. Bentar ya. Oke. Nah, ini template-nya. Kalau kita udah ngedrag gitu kan. Nah, dia jadi bakal ada layer satu gitu. Oke, layer satu ini kita oh ya, sebelumnya kalau kalian belum punya layer di sini, kalian bisa misalnya belum ada tampilan layer, kalian bisa pergi ke Windows, terus ada layers, kalian aktifin aja atau F7 gitu. Nah, terus bentar ya aku agak mengganggu ya. Kita close dulu. Di sini ada layer satu yang ini tadi kan, yang gambar ini, itu layer satunya. Layer satu ini kita cek dulu. Kita ganti dia jadi template biar dia kayak base kita mendesain. Tapi ini bukan desain kita gitu, maksudnya acuan kita. Caranya itu klik alt alternatif terus langsung klik klik. Bentar. Bentar ya. Klik ya. Sebentar ya guys, ada kendala sedikit di laptopku. Oke. Oke. Caranya itu pertama kita pencet
layer satunya, terus kita pencet, kita tahan shift, hold shift, terus klik 2 kali, double klik. Hold shift plus double klik. Nah, itu tuh layer 1, terus kita buat jadi template. Nah, pengaturannya jadi template, kita dim image-nya tuh 15% aja, 50%. Gitu. Oke, dia bakal kayak meredup sendiri gitu dan ke-lock gitu kan. Nah, sekarang tuh kita buat yang namanya layer tadi gitu. Layer itu di kanan bawah sini ada create new layer kan. Karena tadi ada 3, jadi ada yang hitam, eh, ada yang putih, sama ada yang merah kan. Nah, kita buat 3 layer. 1, 2, 3. Nah, yang paling atas itu kita ganti jadi layer putih gitu. Terus yang bawah kita ganti jadi layer merah kan, karena putih di atas merah tadi. Dan yang terakhir kita ganti jadi hitam gitu. Misalnya. Oke. Nah, dan yang hitam ini kita tarik ke bawah ya, ke bawah si base kita ini. Supaya kita bisa menggambar di ulir-ulirnya gitu kan. Oke, yang hitam ini kita tarik ke bawah. Bentar ya. Itulah. Terus kita lock lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita supaya gampang kita main di hitam dulu supaya nanti nggak ngerepotin di akhir kan. Sebelumnya ini kita geser ke tengah dulu, kita lock. Kita main yang di hitam dulu lah. Nah, di hitam ini kita create new sublayer namanya. Supaya dia tetap di hitam kan. Terus kita aktifin gitu. Nah, terus kita buat rectangle. Rectangle itu toolnya yang di kiri ini. Kalau belum ada, kalian ambil window terus yang tool lah. Cari tool di bawah gitu. Gitu. Pokoknya aturannya beginilah. Biasanya udah ada sih. Karena ini basic banget lah. Template-nya udah ada gitu. Jadi kita ini pilih yang rectangle tool atau M. Terus pilih yang rectangle lah. Gitu kan. Terus kita ikutin aja yang ini. Gitu. Oke. Nah, untuk mengubah sebentar ya ini. Untuk mengubah si ini kan udah ada vektornya gitu kan. Terus kita mengubah propertiesnya, kita pilih dia di properties. Sama aja kalau belum ada ke window terus properties. Gitu. Nah, terus kita buat fill-nya jadi hitam. Fill-nya jadi hitam gitu. Oke. Oke, ini tuh dibiarin aja dulu, kita ke layer lagi gitu kan. Ke layer, terus kita ke merah, ke putih dulu aja lah. Ke putih. Nah, terus kita ke putih, terus kita aktifin, terus kita create new sublayer lagi. Gitu. Caranya sama. Nah, sekarang kita pakai tool yang sangat overpower lah menurutku dalam ngikut-ngikutin alur gitu kan. Namanya itu curve tool atau kalian pen tool gitulah. Tapi karena ini ulir-ulirnya bengkok, aku saranin pakai curve tool. Curve tool itu yang ini. Itu. Jadi pakai yang ini, curvature tool atau bisa shift infinite, shift plus infinite gitu kan. Kita shift infinite. Nah, kita ubah dulu si propertiesnya. Gitu. Propertiesnya ganti jadi no fill. Fill-nya nggak ada, yang garis merah ini. Terus stroke-nya kita ganti jadi 2 lah atau 3 gitu. 3. Stroke-nya ganti warnanya jadi hitam. Jadi hitam. Oke. Sekarang kita mulai gambar. Nah, kita tuh mulai gambar dari yang garis panjang dulu aja gitu. Yang panjang terus gitu. Yang putih. Kan ini tadi putih kan, yang garis-garis gitu. Oke. Nah, kita mulai dulu dari sini ya, coba ya. Nah, jadi kita tinggal ngikutin aja. Dan intinya sih jangan takut salah. Maksudnya kalian tinggal Ctrl Z dan ngikutin aja sih intinya. Gitu. Dan nggak usah terlalu detail gitulah. Karena Gorga ini sebenarnya kan dipakainya ya biasanya di adat itu di ukir-ukiran gitu kan. Jadi sebenarnya kalau nggak terlalu rapi juga nggak apa-apa. Oke, kita ikutin aja ya. Oke, kita rapikan dikit-dikit. Oke, ini kan udah garis satu panjang jadi kan. Nah, terus ini kita pilih yang ini, yang tanda kursor. Terus dia bakal berubah jadi gini. Terus kita pencet di luar gitu kan. Oke. Nah, terus kita gambar lagi garis yang
Oh ya, ini masih hitam ya. Kita ganti jadi putih ya. Karena garisnya tadi kan putih. Kita ganti jadi putih. Gantinya tinggal properties saja. Gitu. Properties ganti. Dia auto ganti jadi putih gitu. Nah, kita bisa pilih yang direct selection tool gitu. Bedanya kalau yang ini selection tool ini dia nge-select semua yang di satu layer gitu. Yang di satu layer putih ini ke-select semua. Nanti kalau kita tambah sub layernya bakal ke-select semua. Tapi kalau yang direct selection tool ini dia hanya apa yang kita mau gitu loh. Dia kayak hanya apa yang kita mau. Jadi nggak semua nanti di layer putih ini kan nanti banyak garis putih. Nah, sekarang kita buatin dulu ya garis putih ini. Oke, kita pilih dulu ini. Sebentar. Ini kita kunci dulu ya, yang hitamnya, biar nggak ngeganggu. Oke, sekarang kita ke putih, terus kita pilih garisnya. Kita ini curve tool lagi ya, kita curve tool. Nah, kalau dari, oh ya, ntar aku ngasih tahu. Nah, kalau yang kecil ini, kalau kita mulai dari sini dia bakal ngemulai ngikut ke ini sebelumnya, yang kita gambar sebelumnya gitu loh. Jadi ngeganggu kan. Nah, triknya itu kita pencet selection tool lagi. Nah, terus kita gambar dari ujungnya, ujung yang belum ada garis gitu. Jadi kita gambar gitu. Itulah. Terus kita tahan di sini terus kita lengketin gitu. Nah, enaknya curve tool ini bisa kita modifikasi sesuka kita node-nya gitu. Titik-titik yang kita ambil. Misalnya gini, bebas gitu loh kita ambilnya. Nah, oke. Misalnya kalau kurang bengkok kita tambahin lagi node-nya gitu. Gitu-gitu. Jadi pengulangannya gitu-gitu aja. Aku coba gambar pengulangannya. Jadi siapa tahu kalian sambil nanya, mau nanya boleh sambil aku gambar gitu. Langsung open mic aja, nggak apa-apa. Kalian boleh bertanya ya guys, kalau kalian mau nanya, misalnya apa tadi, misalnya kecepatan gitu kan boleh. Biar aku ulangi. Apa tadi shortcutnya mungkin. Ups. Oh iya, kita di sini apa ya? Kenapa aku gak gambar sebelah kanan? Nanti ada triknya supaya dia reflect gitu, kayak kita mirror kan. Gitu. Jadi nggak perlu gambar semua gitu lah. Ya itu trik lah. Kayak di SolidWorks ya, Le? Apa? Kayak di SolidWorks. Iya betul. Kayak di aplikasi yang kalian sering pakai lah pastinya. Nggak usah rapi-rapi kali lah. Ya, ntar ya. Ini kita rapikan dulu. Oke. Oke. Nah, garis, ntar kita rapikan dulu. Nah, garis dalamnya udah kebentuk nih, gitu kan. Setengah. Nah, jadi sekarang tinggal garis luarnya. Nah, garis luarnya kita gambar lagi dengan cara yang sama. Tapi enaknya ini berkesinambungan gitu.
Nah, berkesinambungan sebenarnya. Coba ya kita garisin. Mungkin agak makan waktu, jadi kalau kalian baik lagi kalau kalian mau nanya boleh guys. Gitu. Karya aku. Oke. Sabar ya guys. Mungkin kan kalian bertanya-tanya, kenapa kok makin lama makin jelek gitu kan? Tenang. Jadi kayak, nah ini udah terbukti lah ya. Dia bakal berkesinambungan gitu kalau garis luarnya. Nah, kalau kalian sabar mengikutinya gitu lah. Bentar. Dia yang kepotong. Oke. Nah, kenapa kok jelek kali gitu kan yang luarnya? Tenang. Jadi ada caranya. Jadi kalau curve ini enaknya kita bisa nentuin dia bengkok atau patah gitu. Jadi misalnya di sudut ini kita klik 2 kali node-nya, saya kayak gini kan. Di node ini kita klik 2 kali, dia jadi patah gitu. Jadi intinya kita buat dia di node-node-nya aja, di titik-titik pentingnya gitu. Misalnya kayak ini kita buat di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kalian salah pencet titik misalnya, kalian langsung Ctrl Z aja. Tuh. Kita rapikan dulu ya. Oke, ini dulu. Oh iya, sebenarnya satu lagi juga, misalnya ini kita select node-nya, kita select node-nya, sebenarnya node-nya ini juga bisa dihapus sendiri gitu. Kita hapus node-nya gitu. Misalnya kelebihan node gitu kan, terlalu semangat. Kita bisa hapus node-nya. Oke.
Wah, ini paling hancur. Oke, sebentar ya. Sedikit lagi. Oke, sebentar. Oke, sedikit lagi. Oke lah ya. Nah ini jadi hasilnya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu yang tadi aku bilang yang perbedaan selection tool sama direct selection tool. Nah, kalau selection tool ini dia bakal nge-select semua yang putih. Jadi ketika kita select gitu kan, dia nge-select semua yang putih ini yang kita gambar yang putih, ya, kayak satu part gitu kan. Dia jadi objek gitu loh. Nah, kalau kita direct ini, dia bakal nampak node-node-nya gitu loh. Nah, dia bakal nampak node-node. Jadi kita bisa edit pakai yang direct. Ya, oke. Yang select biasanya dipakai untuk mindahin objeknya gitu. Oke. Nah, sekarang yang putihnya udah nampak, ya kan? Gimana sih nampak yang putih ini gitu? Kita matiin dulu yang merahnya nih, yang merahnya supaya dia bisa nampak. Sama yang merahnya kan masih kosong kan. Jadi kita matiin dulu yang si base-nya gitu, yang si layer 1 tadi kan. Biar dia latar belakangnya hitam lah. Kita matikan. Nah, dia bakal kayak gini lah. Keren nggak sih? Gitulah. Oke, sekarang sebenarnya masih ada satu garis lagi lah yang putih. Dikit sih sebenarnya yang ini. Aku buat aja lah ya. Oke. Oke, terus di sini, terus patah di sini. Oke, sip. Nah, udah lengkap lah garis putihnya. Nah, coba kita matikan, matikan template-nya tadi menjadi acuan kita. Nah, dia bakal kayak gini, keren nggak sih? Tapi ini masih jauh lah dari kata sempurna dan masih harus diperbaiki lagi. Nah, cara memperbaikinya itu ini agak apa ya? Teknis dan butuh perhatian khusus lah kalau mau dipelajarin lagi kan. Nah, caranya itu gini. Nah, misalnya template-nya gimana sih gitu kan? Template-nya tuh misalnya yang ini tuh dia makin lama makin runcing gitu di sini. Dia nggak garis aja gitu, nggak sama kan. Nah, caranya itu yang ini, yang bentar ya, bukan yang itu. Aku lebih ngerti pakai shortcut, jadi aku raba-raba dulu ya, gimana toolnya. Bukan di situ ngerti. Oh, yang ini. Jadi namanya itu width tool. Width kan lebar kan. Jadi tool yang untuk mengatur lebar lah gitu. Width tool ini shortcutnya Shift W. Jadi Shift plus W gitu. Shift W. Nah, dia bakal langsung muncul gini nanti kan, misalnya. Dia bakal ada titik-titik gini. Terus kita buat acuan dulu nih. Acuan di mana dia tebalnya nggak berubah. Misalnya di titik sini kan. Kita buat dia acuan. Kita klik terus kita tarik gitu kan. Selebar mana dia. Nah, terus di ujungnya kita kecilin. Nah, kecilin tuh dari kebalikannya. Jadi kan dari tengah keluar. Ini dari luar ke tengah. Gitu. Nah, gitu. Dia jadi kecil gitu. Nah, ini kita lakuin di semuanya. Gitu.
Caranya nggak susah, repetisinya yang bikin mager nggak sih? Gitu. Kita kecilin semua. Oke. Mungkin aku nggak bakal buat semua ya, aku anggap kalian bosan di mana aja lah. Karena harus detail banget ini. Badan dirinya tuh kayak harus diperhatiin banget. Itulah. Ini nggak ada aturan yang baku gitu, kalian kecilin di mana, tapi kayak ya makin lama makin runcing aja sih gitu. Oke. Kalau kalian masih bingung gitu, boleh ditanya kok selagi aku kerja di sini ya. Kita pindahin dulu ini, kita masukin. Lanjut shift. Salah pencet. Oke, mungkin inilah ya, satu grup ini satu lagi biar nampak. Oke. Apa tanggung ya? Tanggung nggak sih? Jadi jelek nanti. Oke. Oke, satu lagi. Oke guys, selesai ya. Nah, jadi apa perbedaannya? Nah, kita coba matiin lagi base kita ya. Nah, jadi perbedaannya itu gini, udah agak rapi nggak sih? Kayak udah mantep lah gitu kan. Nah, sekarang kita buat yang merah. Ini agak rapiin dikit ya. Gitu. Oke, sekarang kita buat yang merah, kita matiin dulu yang putih, kita kunci. Kita matiin yang putih. Terus kita buat lagi acuan kita. Nah, sekarang yang merah itu bedanya sama putih, dia area. Bukan garis lagi kan. Nah, kita gambar lagi. Toolnya sama, hanya itu doang, pakai kurvatur. Tapi kita ganti propertiesnya. Jadi kita buat dulu sublayernya. Kita ganti propertiesnya jadi fill-nya warna merah itu. Stroke-nya kita matiin. Oke. Oke ya. Sekarang kita gambar dari sini coba. Sama aja kita nanti rapiinnya di akhir aja gitu. Karena sulit menggambarnya langsung ada fill gitu kan, kita matiin dulu fill-nya. Nah, kita aktifin stroke-nya dulu gitu. Ini teknis aja sih. Kayak nah gitu, kita buat di 2 pit. Oke. Nah, kita gambar.
digambar dengan cara yang sama kayak tadi. Oke. Oke, agak banyak ya guys. Garis-garis. Oh ya, aku ingatkan lagi kalian bisa bertanya ya kalau misalnya aku lagi sibuk di sini, kalian bisa bertanya aja, nggak apa-apa. Oke, sedikit lagi. Nice, kita lakukan di sini. Oke, nah sekarang hitamnya udah kebentuk, kita balikin lagi jadi fill-nya warna hitam gitu. Warna merah, sorry. Oke, jangan dulu deh. Kita no fill dari dulu ya. Kita perbaikin dulu, agak sulit ternyata. Salah. Dulu dikepindah. Oke. Ini terus ini. Terus ini. Nah. Oke, terus kita rapiin. Terus ini. Iya. Kita kecilin. Apa? Oke. Oke. Oke ya. Sekarang bagian sini dulu sini. Oke, gitu. Oke, sudah selesai. Nah, jadi kita ganti warnanya jadi warna merah kan? Oke, nah itu begitulah ya warna merahnya. Kita klik ini. Nah, terus kita warna hitamnya kita buang aja gitu. Stroke-nya kita non stroke. Kita pilih dulu, sorry. Kita pilih dulu. Terus stroke-nya
Oke. Nah, terus kita gambar yang kecil-kecil ini kan. Yang itu gampang sih. Jadi kayak sama aja gitu caranya. Langsung aja warna merahnya. Terus kita klik yang di sini 2 kali. Terus kita ubah-ubah. Gitu kan. Nah, terus yang ini juga kita pilih dulu yang ini, jangan lupa. Terus kita gambar lagi. Oke, klik 2 kali, geser. Oke. Pastu. Oke, klik 2 kali, geser. Gitu. Oke. Ini. Oke. Gitulah ya, sama ini terakhir. Oke. Kita gambar setengah aja gitu. Oke, selesai. Inilah warna merahnya kan. Jadi tinggal kita coba lihat aja gitu kan. Warna putihnya kita tampilin. Nah, gitulah. Jadinya warna merah sama warna putihnya. Sebenarnya kita bisa rapi-rapiin lagi, tapi ya udah gini aja dulu untuk saat ini kan. Jadi kita rapiin dikit kalau memungkinkan. Tuh ya. Ntar kita lepaskan kunci dulu kalau mau ngedit. Nah, gitu. Oke, kita ya diperbaikin lah gitu. Oke. Nah, setelah diperbaikin, sebenarnya ini memperbaikin itu adalah langkah terakhir kan. Dan udah selesai sebenarnya. Nah, kita matiin template kita. Template kita matiin. Nah, voila, inilah hasil kita gitu. Desain kita. Jadi segampang itu. Nah, ini kan masih setengah gitu kan. Nah, kita bisa reflect dia. Reflect dia caranya kalian pilih yang mau di-reflect. Jadi yang mau di-reflect kan warna merah dan putihnya aja kan gitu kan. Nah, pilih warna merah dan putih. Oke, kita jadi merah warna putihnya merah sama warna putih. Kita ini langsung aja shift juga. Pencet shift kalau memilih lebih dari 1 layer gitu. Terus selanjutnya kita reflect. Reflect itu ada di sini kalau nggak salah. Yang ini, reflect. Jadi di mirror gitu dia. Biasanya ini di apa banyak ya, di AutoCAD, di SolidWorks gitu-gitu kan. Di aplikasi teknik lah gitu. Di reflect tool. Nah, kita pilih ininya dulu ya. Si titik mirrornya, titik cerminnya gitu kan. Nah, kita pilih di sini. Kalau kita pilih klik sekali, dia bakal kayak gini kan, nge-rotate gitu. Nah, tapi Ctrl Z lagi. Tapi kita maunya langsung teratur gitulah, langsung berapa derajat ya? Ya pokoknya di mirror vertikal lah kan, vertically mirror. Jadi kita reflect. Nah, terus kita pilih daerahnya, letakkan kursor kita di sini. Terus kita pencet kita pencet, kita pilih dulu ini reflect, terus kita pilih control. Bentar ya, guys, putih sama merah. Kita pilih reflect, terus kita pencet alt alternatif atau optionnya di Mac. Terus kita klik 2 kali gitu di mirror point kita dulu. Nah, gitu kan. Nah, terus ada kalau kita pencet alt tadi, dia ada pop up ini. Nah, kita pencet vertikal, angle-nya nggak usah kita atur. Terus pencet copy, jangan oke. Kalau oke dia akan hilang lah sebelahnya. Kita pencet copy gitu. Nah, jadi gini. Terus kita rapikan. Nah, kita geser lah ke kiri dikit. Nice, gitu. Oke, selesai. Jadi ya gitu singkatnya. Maksudnya gitulah cara kerjanya. Aku langsung tunjukin ke kalian dan mungkin aku akan tunjukin yang lebih rapi ya. Dan ini hasil aku pas aku buat gitulah. Jadi ya 11-12 lah ya dengan prakteknya gitu. Oke. Mungkin warnanya ini nggak hitam ya, jadi kayak kurang keren gitu.
yang ini. Jadi kita ganti dulu propertiesnya. Salah. Kita ganti fillnya jadi warna hitam. Oke, nah lebih keren. Oke, mungkin itu cara untuk membuat Gorga secara digital dengan Adobe Illustrator. Gimana? Udah pusing? Oke, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Oke. Mungkin aku baca chat dulu ya, guys. Aku tadi nggak lihat chat. Oke, nanti bagi record. Siap-siap. Ajari Python. Keren, makasih. Oke. Oke, nggak ada cara lebih cepat download di Google. Oke guys, gitulah caranya. Kenapa aku pakai Illustrator? Kenapa nggak pakai Photoshop aja gitu kan? Bisa kita hapus-hapus tinggal. Kalau bedanya itu, kalau Illustrator ini berbasis vektor. Mungkin ini basic lah ya. Jadi dia mau di zoom sedetail apapun, di zoom dia vektor itu kan nilai dan arah kan garis. Mau di zoom sedetail apapun dia nggak akan pecah. Gitu. Kalau Photoshop ini nggak bisa dilakukan. Ada yang namanya pixel itu kotak-kotak. Kalau kalian kalau kalian zoom jadi kotak-kotak. Ini nggak akan jadi kotak-kotak. Gitu. Mau kalian pakai di baliho, di baju kalian, ini bakal perfect tone gitulah, dia nggak akan ngeblur istilahnya. Oke. Sebenarnya kegunaan Illustrator ini banyak, nggak hanya ini gitu. Ini sekecil banget lah itu penggunaannya. Kalau kalian udah punya konsep membuat ini, kalian bisa membuat banyak hal gitu. Dari sesimpel ini dan sebermakna ini, nggak sih? Asik. Oke guys, mungkin aku stop share dulu ya untuk mungkin sharing aja gitu dengan kalian. 9 orang terakhir yang tersisa. Oke, boleh on cam lagi yuk. Mungkin ini juga teman-temanku BP semua. Halo teman-teman. Semua BP ini bukan enggak semua. BP ini semua. Ya, gitulah. Ya, mungkin apa ya? Mungkin nggak rame dan biasanya memang nggak rame lah kalau acara Medcom ya. Orang pasti nilainya udah strict gitu lah. Medcom. Itulah. Iya, guys. MKOS anak 20 sekarang. Ya. Aku juga nggak mempermasalahkan. Apresiasi kali, Lek. Sumpah. Santai gitu. Ada tadi mau tanya, Lek. Oke. Boleh. Kalau kau mau nanya tentang ini kan? Atau Iya. kalau enggak biar aku stop recording dulu. Nanya aja nggak apa-apa. Itu tadi kenapa yang background merahnya nggak kau klik 2, kau tajam-tajamkan, memang gitu kayaknya atau gimana? Background merahnya? Iya, kan yang putih kau tajam-tajamkan, merah tadi kau biar aja tumpul bulat. Oh iya, benar. Oke, aku share screen lagi ya. Mungkin gini sih, sebenarnya ditajam-tajamkan juga, cuman mengikut template. Jadi nggak semua ditajam-tajamkan sesuai kebutuhan gitu. Jadi misalnya kayak yang ini kan najamkan itu, najamkan yang ininya, yang gininya. Iya, sudutnya. Oh iya, sudut. Bukan wedge-nya, sudutnya. Bukan garisnya. Bukan width. Kecil. Oke. Kalau sudut gini berarti. Nah, ya itu ya. Nah, kalau sudut gini ya balik lagi sesuai kebutuhan. Gitu. Jadi kalau kebutuhan kita di sini kan patah nih. Nah, kita patahkan. Klik 2 kali. Tapi kalau misalnya sudut kita yang ini enggak. Jadi misalnya kalau kita patahkan juga dia bakal inilah, ntar ya. Kita buka layer lagi dulu. Nah, misalnya kita patahkan ya. Nah, dia bakal menurutku kurang estetis lah gitu. Okay. Dan template-nya juga nggak patah kan gitu. Itulah. Kalau kita kalau yang mirror-nya kita ubah, yang satu lagi berubah juga atau enggak, Le? Enggak, dia bakal membuat sublayer baru. Jadi kalau kita hapus ini doang,
ya dia bakal terhapus itu doang gitu. Itu enaknya ya kadang enak kadang ribet ya karena terpisah-pisah gitu. Sebenarnya bisa kalau kita namanya grouping, tapi mungkin itu udah lebih advance gitu. Oke. Paham. Gitu. Ada lagi guys? Nggak ada apa di sini, Le. Fitur offset. Offset. Waduh, Iya. aku juga bentar ya. Kayaknya Kalau- ada, Nah, ada kayaknya. Tapi maksudku aku yang merahnya itu kan tinggal offset dari garis yang tengah. garis. Oh, ngerti. Berarti kan? Ngerti. Ada kayaknya, aku pernah pakai juga, cuman udah lupa. Mana tahu Karena bisa nggak. lebih cepat. Oh, Maksudku. ini scale. Jadi scale ini juga bisa di scale gitu kan, tapi nggak menghapus. Misalnya, kita coba aja ya sama-sama ya. Yes. Eh, misalnya nih garis hitamnya mau kita buat jadi 2 gitu kan misalnya. Iya. Kita scale. Nah, kita scale ya. Kita scale-nya itu di tengah ini kan. Ini kan udah ada senternya kan. Nah, kita udah ada center nih. Nah, terus kita klik alt lagi biar dia terukur gitu. Klik alt. Nah, kalau klik alt dia ada ininya lah. Gitu. Terus kita buat uniform misalnya 90%, 90% kan. Terus kita buat copy kan, copy gitu. Nah, dia bakal pasti ada. Nah, di sini gitu. Itu maksudku. Ada Tapi gitu. offsetnya jadi apalah, 110 gitu. Oh iya, kita buat offset 110 ya. Kita offset. Klik alt alternatif kan. Alt kita pencet 2 kali gitu. Terus buat jadi 110 misalnya. Copy. Oke. Terus kita ganti ya misalnya. Propertiesnya jadi warna merah. Fill-nya warna merah. Atau bentar. Ini warna merah. Oke. Nah, dia jadi gini kan. Bentar ya, layers. Dia jadi warna merah. Terus nah, hitamnya tadi kita pindahin ke atas gitu kan. Kita pindahin ke atas gitu. Nah, gitu lagi ya. Ya gitu. Kalau misalnya yang Gorga ya garisnya di offset bisa nggak? Kalau garis di offset mungkin skala. Skala kan kayak memperbesar juga kan. Di skala lah maksudku. Ya bisa, tapi itu kalau garis intinya setauku kita harus tahu di mana apa namanya itu titik senternya gitu. Karena kan kalau garisnya miring kayak gini, ya gitu. Ya gitulah. Nggak bisa otomatis dia. Nggak bisa. Bisa juga sih misalnya semua vektor bisa misalnya dia langsung di titik beratnya kan di sini kan. Nah gitu. Jadi kalau kita misalnya kalau kita alt terus kita pencet 2 kali 110 misalnya, kita copy, nah terus dia jadi di situ lagi gitu. Jadi penting untuk memindahkan si ininya itu. I see. Misalnya di sini kan, terus kita alt, nah terus misalnya 200 lah ya misalnya. Terus oke. Nah, dia bakal ke sana gitu. Itulah. Jadi kayak kalau garis mending disaranin buat aja sih karena di sini udah otomatisasi garis itu lebih enak daripada itunya modifying toolnya gitu kan. Kalau ada fill-nya misalnya kayak luasan gitu memang lebih enak atau teratur lah istilahnya teratur kan. Iya. Lebih enak ininya modify. Kalau SolidWorks bisa kayak gitu. Oh. Ada ini garis yang di tengah itu yang putih itu kan baru offset. Jadi dia ke kiri ke kanan makin lebar gitu. Jadi yang merahnya itu dibentuk dari garis lah. Pikir bisa di sini biar cepat. Ya, mungkin aku belum tahu. Mungkin oke, aman-aman. Gas le, santuy. Gitu. Ada yang nanya guys? Oh iya, kalau masalah aplikasi ya, sebenarnya langsung aku share aja. Aplikasi itu kita bisa dapat di sheet yang udah aku buat. Nah di situ ada ilustratornya udah 3 versi. Jadi ada yang high spec, medium spec, sama low spec. Itu aku jamin bisa lah.
Dan website ini kalau kita buka juga cukup maksudnya cukup bagus lah gitu. Bisa aku jamin kayak nggak ada virus gitu lah kalau kalian nggak buka yang lain-lain. Gitu lah. Sini. Terus mungkin ini Get Into PC ini aku agak dosa ya, tapi ini banyaklah aplikasi yang bagus di sini. Kayak SolidWorks juga ada sih. SolidWorks dari sini ya, Le? Ya gitu. Atau banyaklah Senteo ini, semua aku download dari sini. Bahkan AutoCAD terbaru pun udah ada di sini. Gitu. Jadi ya itulah, jangan lama-lama ya, nanti kena copyright kita. Gimana ini cara? Ya, jangan, nggak disarankan ya guys. Ya. Belajar aja, jangan dipakai untuk mencari keuntungan. Tapi Get Into PC itu sekali lagi banyak banyak mirror, banyak penirunya. Ada getintopc.com, ada .co.id, apalah. Jadi hati-hati gitu. Itu guys. Ada lagi nggak guys mau nanya? Oke. Ada nanya, Do? Mantap. Tuh, ditawat kudu. Aku biasanya beli sih. Iya, sama aku juga biasanya beli. Beli makan. Kerek gak suka. Oke, nggak apa-apa. Oke. Wah, cepat juga kita ya. Sejam lebih dikit. Yalah, langsung pakar nih ngajar. Ya mungkin kalian, keren kali, suka RPD kali aku. Nggak tahu kayak itu prosesnya lama, maksudnya aku juga perlu belajar kan, maksudnya belajar juga gitu. Jadi nggak mungkin lah, pokoknya nggak mungkin sekali langsung bisa gitu. Dicoba-coba aja gitu kalau kalian mau. Bisa juga PC aku kalau naik gitu. Aku ada ide, Sur. Apa? Aku ada ide. Apa tuh? Kita desain Tagading pakai SolidWorks 3D. SolidWorks bisa. Tapi pernah aku coba-coba, cuman ya. Oh iya. Kayak gitulah. Ketiga jalan kan. Bagi dulu linknya tadi. Di mana? Ada. Oh, nggak tahu. Jijik. Ada yang guys. Oh iya, ini dari linkku aja ya. Nanti takutnya jadi ke yang lain-lain gitu. Ntar ya aku chat. Nggak aku simpan pula tadi. Kemarin itu. Bisa 3 kali buat. Ini, copy itu aja ke browser. Nanti ada aplikasi by Netcom gitu. Oh ini, Le. Oke. Kau tahu apa? Apa namanya? Apa tuh? Blender. Tahu. Nah, itu lebih enak sih. Itu kayak rendering kan? Nggak hanya rendering sih. Bisa rendering. Tapi 3D juga. Iya. Lebih enak daripada SolidWorks. Karena lebih abstrak dia. Ya, harus pas dimensinya. Biasanya buat animasi, enggak sih? Iya. Gitulah. Nantilah. Coba dulu kalau bisa. Soalnya Blender agak ringan. Gratis juga. Oke. Kayak mana lo? Kau nggak mau ngajari apa? Bikin sulim pakai HTML gitu. Mungkin itu juga lo, apa saran dari si Daniel tadi kan? Ngoding kalian 2 bisa lah. Iya, cuma aku mikirnya gitu sih. Cuman apa kaitannya sama budaya itu ya? Aku pikirkan. Paling mengembangkan diri aja jadi. Iya, ya masukkanlah sedikit konten kebudayaan kayak buat website kebudayaan, entah apa. Gimana keberten guys? Mati dari recordingnya. Udah sisi bel sini. Aku mati dulu. Oke. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang Adobe Illustrator-nya? Oke lah ya, aku end recording dulu.